Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan terkait pembelajaran diferensiasi. Sebelum lanjut pada materi, perkenalkan kami dari kelompok B dengan nama-nama anggota sebagai berikut. Oke, kita lanjut ya. Pertama adalah kita harus tahu pembelajaran diferensiasi itu apa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berikut adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Yang keempat, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri berkelompok berdasarkan minat belajar. Selanjutnya adalah jenis pembelajaran diferensiasi, yaitu terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah konten atau isi, kedua produk, ketiga lingkungan belajar, dan terakhir proses. Kami di sini akan menjelaskan terkait diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah strategi yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran siswa untuk mengadaptasi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru merancang dan menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai tingkat kompleksitas untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Upaya dalam menerapkan diferensiasi konten, yaitu menggunakan sumber belajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, buku teks, materi audio atau video sesuai tingkat pemahaman siswa. Lalu juga bisa memberikan tugas atau proyek yang berbeda kepada siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Perlu diingat kembali, sebagai guru kita harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Menerapkan diferensiasi konten dengan sengaja dan sadar. Memahami bahwa diferensiasi konten bukanlah menyesuaikan kebutuhan tertentu siswa, melainkan untuk memperbaiki kesesuaian pembelajaran bagi semua siswa. Menyadari bahwa diferensiasi konten bukanlah pendekatan pembelajaran yang sepenuhnya, melainkan salah satu dari banyak pendekatan yang dapat digunakan. Lalu memastikan bahwa diferensiasi konten tidak menyebabkan kesenjangan sosial. Berikut contoh penerapan diferensiasi konten. Coba simak baik-baik ya ceritanya. Bu Anissa adalah seorang guru matematika SMA di daerah tempat ia tinggal. Pada tahun ajaran baru ini, ia diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas 11. Berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya yang menggunakan kurikulum K13. Pada tahun ini, sekolahnya telah menerapkan kurikulum Merdeka dan ini adalah pertama kalinya ia menerapkannya. Bu Anissa mengetahui dalam penerapan kurikulum Merdeka ini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelasnya. Bu Anissa akan memetakan peserta didik berdasarkan pengetahuan kognitif yang dilihat dari hasil asesmen diagnostik yang telah ia rancang. Adapun
setelah menggunakan paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Dalam menghindari kesenjangan sosial terkait perbedaan kognitif antar siswa, Bu Anissa berencana menerapkan diferensiasi konten dengan membedakan tingkat kesulitan soal yang diberikan kepada mereka. Berikut ini ialah perbedaan tingkat kesulitan soal dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham di materi komposisi fungsi. Pada kategori paham utuh, diberikan latihan soal yang lebih sulit. Karena untuk mencari fungsi X dari fungsi komposisi yang telah diketahui dan Gx yang sudah diketahui, siswa memerlukan langkah yang lebih panjang jika dibandingkan dengan latihan soal pada kelompok yang lain, yaitu paham sebagian dan tidak paham. Selanjutnya pada kelompok paham sebagian, peserta didik disuruh untuk mencari fungsi dari Gx dengan diketahui fungsi komposisi dan fungsi X-nya. Untuk menyelesaikan latihan soal ini, peserta didik harus memahami dalam menyelesaikan soal pada soal di kelompok tidak paham. Sama halnya seperti kita sebelumnya sudah paham terkait 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan di soal pada paham sebagian, yang diketahui adalah nilai dari 10 dan angka 5 misalkan. Jadi kita akan mencari nilai yang lain atau nilai yang belum diketahui. Menurut pandangan siswa, jika kita mengubah sedikit dari soalnya, menurut mereka ini sudah termasuk soal yang sulit. Lalu pada kelompok tidak paham, siswa diberikan latihan soal yang lebih mudah, yaitu latihan soal yang telah dibahas bersama-sama sebelumnya, atau bisa kita ilustrasikan